Swastiastu. Salam Rahayu Semeton Tidiang Sarang Senami. Para sahabat Jerupane Channel, berjumpa kembali dengan saya. Di video kali ini saya akan mengulas atau membahas yaitu tentang melik. Niki banyak semeton yang DM Titiang untuk membahas hal ini. Jadi mungkin ada beberapa semeton yang anaknya memiliki ciri-ciri melik ya. Nah, jadi melik nika adalah kelahiran seseorang yang memiliki kemampuan atau memiliki kelebihan dibanding dengan anak-anak yang lain. Tetapi kalau tidak diruat atau dibayuh ya, itu akan menimbulkan banyak masalah bagi dirinya sendiri. Nah, ini pentingnya karena jenis melik itu banyak sekali jenisnya. Tetapi secara garis besar, melik itu ada 3 jenis ya. Yang pertama yaitu melik adnyana. Melik adnyana ini melik yang paling kuat. Misalkan orang seperti layaknya orang-orang indigo yang bisa melihat hal-hal yang gaib. Ini termasuk golongan melik adnyana. Atau seseorang yang memiliki yang memang merupakan garis keturunan. Mungkin para pendahulunya atau leluhur-leluhurnya itu adalah keturunan terah atau waris pemangku atau balian atau orang sakti atau bisa juga dulunya adalah sulinggih atau yang bergelut di spiritual. Nah, ini biasanya tergolong ke melik adnyana. Melik adnyana. Jadi kalau melik adnyana ini dengan sendirinya dia menyukai hal-hal yang berbau mistis atau hal-hal yang bersifat spiritual. Ini tergolong ke melik adnyana. Nah, yang kedua itu adalah melik ceciri. Ceciri itu ceciren. Kalau di Bali ceciren. Jadi kelahiran yang memiliki tanda-tanda atau ciri-ciri di dalam tubuhnya. Misalkan di tubuhnya itu ada adengan atau kadengan. Kemudian ada tanda-tanda seperti gambar-gambar tertentu ke hal-hal yang berbau seperti senjata atau aksara di dalam tubuhnya itu termasuk golongan melik ceciri. Kemudian setelah besar tanpa disadari, tidak tahu entah kenapa tiba-tiba rambutnya gimbal. Itu juga termasuk golongan melik melik ceciren. Nah, kemudian ada tanda-tanda yang lain yaitu di lidahnya itu ada percak atau ada sepakan ya, terbelah dua, itu kayak seperti ular. Ini melik juga namanya. Atau di lidahnya ada adengan, itu disebut melik durga. Jadi kalau dia berbicara itu pedas. Artinya apa yang dia bicarakan itu sebagian besar terjadi. Nah, kemudian ciri-ciri yang lain biasanya di rambutnya atau di salah satu tubuhnya itu ada rambut atau ada uban atau rambut putih. Nah, itu biasanya juga memiliki adalah melik ceciri. Ada yang disebut dengan kadengan apit wangke. Jadi cirinya kalau seseorang yang memiliki adengan apit wangke, itu yang dimaksud dengan adengan apit wangke adalah adengan yang letaknya di tengah-tengah atau di spot kelaminnya. Mis V-nya itu berada di tengah. Itu kalau misalkan seorang perempuan dia kemudian bersuami, biasanya suaminya ini mengalah, entah sakit atau meninggal. Itu biasanya yang sering terjadi.
Nah, begitu sebaliknya kalau yang lelaki atau yang laki-laki ini adengan di tempat kemaluannya. Nah, biasanya ini yang perempuan yang mengalah. Kebanyakan terjadi kematian. Nah, ini sangat penting untuk dilakukan membayuh, ya, membayuh melik. Itu biasanya itu disebut dengan kadengan apit wangke. Nah, yang ketiga, niki ada melik kelahiran. Misalkan seseorang yang lahir di tumpak wayang, kemudian lahir di tumpak kelurut, tumpak landep, tumpak wariga, kemudian itu semuanya termasuk tergolong melik kelahiran. Kemudian anak tunggal, anak yang bersaudara satu, itu juga disebut melik. Kemudian anak yang berkalungkan tali pusar, itu kalau di tempat tiang disebut dengan semayut. Jadi anak tiang yang pertama lahirnya semayut. Jadi dililit tali pusar. Kemudian ada kelahiran jempine. Jempine itu anak prematur, itu termasuk golongan anak melik. Terus kemudian ada jenis kelahiran margana yang lahir di dalam perjalanan maksudnya. Sebelum tiba di rumah sakit, di dalam perjalanan sudah lahir, ini termasuk golongan melik margana. Dan kemudian ada termasuk golongan melik junglung wangi. Junglung wangi itu adalah lahir tatkala matahari terbit. Terus kemudian julung sungsang, itu melik yang lahir tepat kali tepat atau tengah matahari. Atau bajak surya, ini disebut dengan julung sungsang. Kemudian ada julung saram, itu yang lahir matahari terbenam, itu termasuk juga golongan orang-orang melik. Bayi buncing, kemar buncing, ini juga termasuk golongan melik. Kemar buncing ini sebetulnya, apalagi kemar buncing yang laki perempuan, itu luar biasa sebetulnya. Makanya kalau dulu ya di sini ada yang lahir kembar buncing, biasanya itu dipisahkan dulu karena ini mereka sudah membawa karmanya berdua. Biasanya ini dipisahkan dulu, kemudian setelah dewasa baru dipertemukan. Kalau bisa nikah sampai nikah itu luar biasa. Karena memang kembar buncing ini sudah ditakdirkan dari sana untuk mereka berdua biasanya. Nah, kemudian ada tawang gantungan, anak yang kembar selisih 1 hari. Itu juga tergolong melik. Terus ada yang bersaudara, biasanya cowok, cewek, cowok. Nah, ini disebut dengan pancoran telaga apit pancoran. Cowok, cewek, cowok. Yang cewek ini yang perlu diruat. Karena ini yang termasuk melik. Ini disebut dengan telaga apit pancoran. Kalau cewek, cowok cewek, ini yang cowok diapit yang cewek, ini disebut dengan pancoran apit laki. Ini yang lelaki, yang laki-laki mesti diruat. Nah, kemudian ada kelahiran lulute. Lulute itu artinya bersaudara 3, semua laki-laki. Ini semua harus diruat, ketiga-tiganya. Nah, kemudian ada kelahiran sanan empeg. Nah, sanan empeg ini anak yang lahir yang diapit saudaranya meninggal. Terus kemudian ada yang disebut dengan lulang. Lulang ini saudara 2, saudara perempuan. Ini juga harus diruat. Ini termasuk golongan melik. Nah, ini ke beberapa jenis-jenis melik yang sudah Tiang sampaikan, yaitu melik adnyana, terus melik ceciri, kemudian melik kelahiran. Jadi kalau semeton memiliki anak yang mempunyai ciri-ciri seperti apa yang Tiang sampaikan, jadi segera anaknya ini ditubah atau dibayuh ya. Jadi
kalau membayuh nike usahakan sudah menginjak dewasa atau minimal sudah ketus ya. Giginya nike sudah ketus. Baru boleh biasanya dibayuh atau ditubah. Nah, mungkin demikian semeton. Jadi semeton yang bertanya tentang hal niki, semoga ditonton video niki. Nanti mungkin ada hal-hal yang belum mengerti, bisa di komentar, ditanyakan di komentar ya. Sekian, banyak terima kasih. Semoga semeton semua sami kena rahayu. Om Santi 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 Om.